Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Inyoman Tike selaku pengampu mata kuliah Sains Masa Depan beserta rekan-rekan kelas 1B. Nah, di sini saya Esti Purnamasari akan mempresentasikan analisis jurnal yaitu tentang material nano untuk biosensor kanker. Baik, langsung saja analisis jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarkers, a Review. Nah, baik. Nah, pada presentasi kali ini yang akan dibahas yaitu aspek permasalahan, teori-teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasil pembahasan, temuan atau kesimpulan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, aspek permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini adalah perlunya sistem untuk mendeteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dalam cairan biologis. Karena terkadang untuk pengukuran konsentrasi biomarker kanker itu sangat rendah dalam cairan biologis, sehingga di sini perlu dikembangkan biosensor yang sangat sensitif untuk mendeteksi biomarker kanker dengan tepat dan melewati langkah atau prosedur yang lebih sederhana. Baik, selanjutnya adapun teori-teori yang digunakan. Yang pertama, ada biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Nah, molekul nanopartikel emas atau AuNPS menunjukkan konduktivitas yang tinggi, afinitas yang tinggi, dan kompatibilitas untuk biomolekul. Dan dengan AuNP atau nanopartikel emas ini, nanopartikel logam adalah yang paling banyak digunakan untuk konstruksi biosensor elektrokimia. Dan yang kedua yaitu biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Nah, karbon nanotubes atau CNT ini adalah molekul karbon yang berstruktur berongga silinder yang memiliki diameter yaitu sebesar 0,5 sampai 50 nanometer dan panjangnya yaitu biasanya sebesar beberapa mikrometer. Nah, karena kekuatan mekaniknya dan konduktivitas listrik dan termalnya yang tinggi, karbon nanotubes atau CNT ini banyak digunakan dalam membangun perangkat nano termasuk biosensor kanker. Teori yang ketiga yaitu biosensor berbasis grafin untuk biomarker kanker. Nah, grafin adalah komponen struktural dari CNT atau karbon nanotubes di mana lembaran grafin ini digulung menjadi silinder dengan diameter yang berukuran nanometer. Nah, grafin menunjukkan kekuatan mekanik yang sangat baik dan dengan konduktivitas listrik yang dihasilkan itu yang tinggi, mirip seperti karbon nanotubes, sehingga grafin ini banyak digunakan secara luas sebagai pengubah elektroda dan label pensinyalan dalam biosensor elektrokimia. Nah, demikianlah teori-teori yang digunakan. Selanjutnya, kita beralih ke metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam pengembangan biosensor elektrokimia berbasis material nano ini terdiri dari dua. Yang pertama ada metode voltammetri dan yang kedua ada metode impedimetri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode voltammetri. Metode ini digunakan yang merupakan salah satu metode analitik yang memanfaatkan metode potensial reaksi redoks, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada spesies analit. Reaksi redoks ini nanti akan menghasilkan atau menangkap elektron. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode impedimetri. Nah, metode ini dilakukan untuk membedakan penemuan biosensor serta untuk memeriksa respon katalis dari lektin enzim, asam nukleat, reseptor, seluruh sel, dan antibodi. Nah, baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dalam jurnal ini. Yang pertama, nanopartikel logam dan nanomaterial karbon telah digunakan untuk menyiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Yang kedua, nanomaterial digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif dari elektroda sehingga mampu mempercepat transfer elektron yang melintasi antarmuka elektroda atau larutan, sehingga di sini mampu meningkatkan sinyal keluaran dari biosensor tersebut. Yang ketiga, sinyal elektrokimia dari biosensor dapat ditingkatkan menggunakan label pensinyalan yang terdiri dari bahan nano dan antibodi sekunder. Rasio luas permukaan yang tinggi dan modifikasi permukaan yang mudah dari nanomaterial ini dapat dieksploitasi. Yang keempat yaitu berbagai biosensor telah dikembangkan dengan menggunakan nanomaterial yang digabungkan dengan antibodi khusus untuk biomarker kanker. Selanjutnya, yang kelima yaitu
Biosensor berbasis material nano ini sangat berguna untuk mendeteksi biomarker kanker dalam rentang konsentrasi yang sangat rendah, termasuk dalam pikogram per milimeternya. Nah, demikianlah dia hasil yang dibahas dalam jurnal ini. Selanjutnya yaitu temuan atau kesimpulan. Nah, dalam jurnal ini menemukan atau dapat menyimpulkan deteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dan selektif karena penggunaan komponen nanomaterial. Selanjutnya, biosensor akan sangat berguna sebagai elemen kunci dalam pengembangan sistem diagnosis yang otomatis. Selanjutnya, biosensor elektrokimia dapat digunakan di laboratorium klinis dan rumah sakit untuk diagnosis dengan biaya yang ditawarkan, yaitu biayanya sangat rendah. Nah, baik, demikianlah dia untuk pembahasan jurnal yang pertama. Baik, selanjutnya akan dibahas yaitu jurnal terkait nanoscience untuk kecantikan. Adapun analisis jurnal yang pertama yang berjudul Nanoparticle as Antimicrobial, Anti-Inflammatory, and Remineralizing Agent in Oral Care Cosmetic, a Review of the Current Situation. Nah, baik, langsung saja untuk aspek permasalahan. Masalah utama yang dikaji dalam artikel ini yaitu dampak dari penggunaan sistem nano di bidang medis pada berbagai domain kedokteran gigi seperti pencegahan, prognosis, perawatan, regenerasi dari jaringan, dan restorasi. Nah, nanomaterial dalam kosmetik mulut ini juga dapat digunakan dalam pasta gigi dan obat kumur lainnya untuk meningkatkan kinerja perawatan kesehatan mulut. Nah, itu dia aspek yang akan dikaji. Selanjutnya untuk teori-teori yang digunakan. Dalam jurnal ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama yaitu sifat dan fitur struktural sistem nano, yaitu nanomaterial dan nanopartikel. Nah, morfologi dari partikel nano dan distribusi ukurannya ini adalah menjadi faktor kunci untuk aplikasi perawatan mulut yang inovatif. Selanjutnya, partikel nano sebagai agen antimikroba dan antiinflamasi pada produk perawatan mulut. Nah, untuk memerangi infeksi bakteri, di sini diperlukan bahan partikel nano yang memiliki aktivitas antibakteri yang itu secara alaminya itu nanti aktivitasnya akan meningkat karena dimensi direduksinya ini adalah dalam ukuran nano, yaitu dalam nanometer. Selanjutnya, nanopartikel sebagai agen remineralisasi. Nah, untuk mengontrol risiko karies dan sensitivitas gigi dari email yang mengalami demineralisasi ini memerlukan tindakan agen remineralisasi yang diperlukan untuk memulihkan struktur dan memastikan pelestarian fitur dari mekanisme email ini. Nah, itu dia teori yang digunakan. Selanjutnya, ke metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu dalam jurnal ini menggunakan metode remineralisasi email gigi, di mana proses remineralisasi ini terjadi ketika pH lokal yang asam akibat metabolisme bakteri ini kembali naik. Selanjutnya, saliva atau air liur mengandung konsentrasi tinggi yang mengandung ion kalsium, fosfat yang berfungsi sebagai bahan baku untuk proses remineralisasi. Nah, remineralisasi hanya terjadi karena permeabilitas email dan klorid kalsium dan fosfat ini didapatkan dari cairan air liur tadi atau saliva yang merupakan sumber dari bakteri. Nah, selanjutnya pentingnya dari ion kalsium dan fosfat ini dalam proses remineralisasi yaitu sebagai bahan untuk mencegah karies yang ideal yang harusnya itu nanti melepaskan kalsium dan fosfat dalam rongga mulut. Nah, produsen atau bahan di sini yang digunakan untuk mencegah karies gigi sekarang ini menggunakan kasein fosfatid anorfus kalsium fosfat kompleks atau yang disebut dengan CPP-ACP. Nah, dalam komposisi produknya ini mereka akan membantu proses remineralisasi dan mencegah adanya karies gigi. Nah, itu dia untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasannya. Nah, dalam jurnal ini memberikan gambaran bahwa perkembangan nanoteknologi telah membuka perspektif baru dan inovasi di bidang kosmetik oral. Nah, secara bersamaan, penggunaan partikel nano yang sangat kecil ini dalam produk telah mampu meningkatkan keamanan dari penggunaan kosmetik untuk kesehatan manusia. Selanjutnya, nanopartikel komposisi kimianya itu tidak sendiri. Nah, dalam hal ini memiliki sifat lain yaitu termasuk ukurannya. Yang berperan di sini adalah ukuran nanopartikel ini sangat cocok untuk berinteraksi dengan unsur biologis sehingga kompatibel.
Nah, selanjutnya perhatian khusus diperlukan untuk pertimbangan keamanan jangka panjang. Nah, karena produk kosmetik ini digunakan untuk bagian sensitif yaitu mulut, sehingga nanti ini akan menjadi pengaruh besar kepada manusia yang sangat sensitif, terutama untuk anak-anak. Nah, selanjutnya produk kosmetik ini nanti memperhatikan risiko yang terkait dengan paparan oral, sehingga kosmetik seperti pasta gigi dan obat kumur ini sangat berpotensi untuk menyebabkan bahaya bagi manusia, sehingga di sini perlu adanya sistem kosmetik dari sistem nano yang sangat aman. Nah, selanjutnya perkiraan tingkat paparan harian dari pasta gigi dan jenis kosmetik untuk orang dewasa dan obat kumur ini memiliki beberapa kategori. Nah, di mana salah satu kategorinya ini adalah terkait pada pasta gigi. Nah, selanjutnya yaitu temuan atau kesimpulan dalam jurnal ini. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa nanoteknologi telah membawa perubahan besar pada bidang kedokteran gigi preventif. Nah, saat ini produk dari perawatan mulut seperti pasta gigi dan obat kumur ini telah mengandung partikel nano yang memiliki sifat yaitu antimikroba, antiinflamasi, dan remineralisasi. Nah, kelebihan dari partikel nano adalah di sini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan sistem sifat permukaan, status kuantum, migrasi, agregasi, dan mutasinya itu dalam pembentukan radikal bebas. Nah, itulah dia kelebihan dari partikel nano yang dibahas dalam temuan dari jurnal ini. Selanjutnya yaitu pembahasan jurnal yang berjudul Use of Nanotechnology and Cosmeceutical. Nah, review. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis jurnal yang berjudul Use of Nanotechnology and Cosmeceuticals, a Review. Nah, baik, untuk aspek permasalahannya di sini permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini yaitu tren terbaru di dunia kosmetik, yaitu berbagai produk kosmetik menggunakan partikel nano, yaitu berbasis nanopartikel. Cosmeceutical adalah salah satu segmen terbaru yang berkembang dalam industri perawatan kesehatan dan digambarkan sebagai produk kosmetik dengan aktivitas seperti obat, dan penggunaannya di sini dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, adapun teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini, yang pertama, nanoteknologi adalah cabang teknologi yang berhubungan dengan pembuatan struktur dan panjangnya itu kurang dari 100 nanometer. Nah, nanoteknologi digunakan di dalam formulasi kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang berbahaya. Selanjutnya, berbagai jenis nanomaterial atau nanokarier yang digunakan dalam kosmetik itu berupa liposome, myosom, solid lipid nanopartikel atau SLN, nanosphere, nanoemulsion, gold particles, dan trimmer. Nah, partikel nano ini dapat dibagi dua, yaitu partikel nanosphere dan nanokapsul. Nah, di sini yang dimaksud dengan partikel nanosphere yaitu adalah sistem matriks homogen di mana senyawa yang aktif ini terdispersi atau terlarut yang diserap di permukaan atau terperangkap dalam struktur matriks polimer melalui bola padat. Sedangkan yang kedua yaitu nanokapsul. Nanokapsul di sini adalah gelembung nanokoloid. Nah, di mana intinya itu berminyak atau berair dan dikelilingi oleh membran polimerik dengan sifat-sifat tertentu. Itulah teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan, nah di sini menggunakan metode preparasi teknologi nano. Nah, metode preparasi teknologi nano ini menggunakan metode tekanan tinggi homogenisasi. Nah, pada metode ini lipid diberikan tekanan yang tinggi yaitu sebesar 100 sampai 2000 bar. Melalui tegangan tinggi ini nantinya akan menghasilkan partikel submikrometer atau kisaran yang berukurannya itu dalam nanometer. Nah, metode ini merupakan metode yang cocok digunakan untuk skala besar pada obat, konjugasi dengan lipid dan emulsi parenteral, dan biasanya itu digunakan dalam solid lipid nanopartikel. Nah, itulah dia metode yang digunakan. Nah, baik, selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Nah, dalam artikel ini menghasilkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu produk tabir surya adalah produk yang berfungsi untuk menyerap sejumlah sinar ultraviolet yang di sini membantu untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, penggunaan tabir surya ini dapat menghentikan terjadinya keriput, bintik hitam, dan kulit yang kendur. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelembab. Nah, pelembab yang biasa digunakan itu dalam bentuk lotion, salep, dan beberapa produk yang dipasarkan itu adalah memiliki efek untuk anti keriput dan perbaikan kulit. Selanjutnya,
kosmetik perawatan rambut. Nah, kosmetik perawatan rambut ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pada bagian eksekutif berupa shampoo, conditioner, serum, semprotan rambut, lilin, dan gel. Dan yang bekerja pada korteks, misalnya perawatan rambut seperti pewarna rambut dan zat pemutih. Nah, selanjutnya yaitu produk pelembab bibir. Nah, pelembab bibir ini merupakan bahan oklusif yang terdiri dari lilin dan minyak. Nah, yang di sini berfungsi untuk melembabkan bibir, mencegah hilangnya kelembaban bibir dan menjaga kenyamanan bibir. Nah, biasanya untuk pelembab bibir ini diaplikasikan menggunakan jari langsung atau beberapa yang menggunakan aplikator berbentuk seperti lipstik. Nah, selanjutnya untuk perawatan kuku. Nah, perawatan kuku ini termasuk dalam kelas kosmeseutikal di mana cat kuku atau kutek yang dihasilkan dari teknik nanoteknologi memiliki keunggulan, yaitu memiliki daya tahan yang lebih bagus dan cepat kering. Dan produk yang terakhir yang dihasilkan yaitu pembersih. Nah, pembersih di sini adalah produk yang digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran dari zat lain yang berada di dalam kulit kita. Nah, pembersih biasanya dipilih oleh konsumen itu berdasarkan jenis kulitnya masing-masing. Nah, itu dia hasil yang dibahas dalam jurnal ini. Selanjutnya untuk temuan atau kesimpulan. Nah, dalam jurnal ini ditemukan beberapa temuan atau dapat disimpulkan. Yang pertama, kosmeseutikal sekarang ini menjadi bagian integral dari pengobatan estetika dan pertumbuhan dari kosmeseutikal ini meningkat dari hari ke hari, sehingga progresnya ini semakin meningkat dari hari ke hari. Nah, selanjutnya, kosmeseutikal yang berbasis nanoteknologi harus dirancang dan dijual dengan cara yang sepenuhnya memerhatikan kesehatan dari konsumen dan lingkungan. Nah, selanjutnya, temuan yang terakhir yaitu produk kosmetik yang mengandung material nano ini harus diberitahukan secara elektronik kepada konsumen, sehingga nanti akan memberikan pengetahuan tentang identifikasi, spesifikasi, kuantitas, profil farmakologi, data keamanan, dan kondisi paparan yang dapat diprediksi oleh konsumen. Nah, baik. Nah, demikianlah temuan atau kesimpulan yang dibahas dalam jurnal ini. Nah, baik, demikianlah presentasi pada kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan kalimat Santi. Santi.